Ya, Salam Alehem di Sem Hamasea. Materi kita saat ini yaitu Paskah Yahudi adalah tipologi dari Paskah Kristiani. Hari Raya Paskah atau Passover, di mana dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Pesak, dia berasal dari pasah yang artinya melewati. Hukum Taurat tentang perayaan hari-hari raya, secara tradisi ada 3 kali festival ziarah atau Saloh Regalim yang wajib dilaksanakan di Bait Allah di Yerusalem, yang meliputi yang pertama ialah Hari Raya Paskah atau Pesak. Yang kedua Hari Raya Pentakosta atau Hari Raya 7 Minggu. Yang ketiga ialah Hari Raya Tabernakel atau Sukot atau Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Paskah diperingati karena karya Allah Israel yang melewatkan tulah yang ke-10 dan yang terakhir yaitu tulah yang menyebabkan semua anak sulung di negeri Mesir mati atau makat Behorat. Kematian anak sulung adalah tulah yang paling mempermalukan dewi Mesir. Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Pada ayat yang ke-27, maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita, lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Inilah sejarah Israel yang senantiasa diperingati dari generasi ke generasi oleh orang Israel, yaitu merayakan Paskah sebagai peringatan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir yang telah melewatkan ancaman tulah kematian dan menganugerahkan kehidupan melalui tanda darah. Di ambang pintu kayu mereka, sedangkan umat Kristen memperingati Paskah untuk peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Dari segi makna, hari Paskah atau bahasa Ibrani Pesak digunakan oleh kalangan Kristen untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Inilah antitese dari Paskah Yahudi, dipenuhi dengan kematian berdarah dari anak domba Allah, bahwa kematiannya dengan tanda darah di kayu salib, Yesus Sang Mesias telah memberikan anugerah kehidupan yang melewati kutuk dosa, yaitu kematian kekal yang seharusnya dijalani oleh setiap manusia berdosa. Pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Dia menetapkan suatu peringatan atau anamnesis atau sikir
akan kurbannya bahwa darahnya ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tuhan Yesuslah yang pertama kali merujuk dirinya adalah anak domba Paskah yang darahnya ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa dan harga nyawa sebagai pembayaran yang sah atas kematian sebagai upah dari dosa. Itu kita bisa lihat di dalam Kejadian 2 ayat 17 dan Roma 6 ayat 23. Dalam Matius 26 ayat 28 juga dicantumkan bahwa sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Lukas 22 ayat 19. Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberkatinya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Sabda Tuhan Yesus ini dipahami secara penuh oleh Rabi Saul. Di dalam surat penggembalaannya kepada jemaat di Korintus tentang Paskah, di mana dia mengajarkan tentang esensi Paskah yang baru bagi jemaat Kristus. Rasul Paulus adalah seorang rabi. Maka tulisannya yang walaupun ditulis dalam bahasa Yunani, nafas dan semangatnya tetap sangat Yahudi. Jemaat di Korintus yang kemungkinan adalah gabungan dari orang-orang yang berasal dari Goyim atau non-Yahudi dan juga orang Yahudi yang percaya. Rabi Saul tetap menggunakan gayanya yang Yahudi dengan asumsi bahwa pembacanya telah memahami liturgi ibadah, juga budayanya atau adat istiadat Yahudi. Ia menulis demikian. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus 5 ayat 7 sampai 8. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jika kita membaca ayat di atas, tampaknya jemaat di Korintus masih merayakan Paskah Yahudi. Yang oleh karenanya Rabi Saul menggunakan momen itu sebagai dasar dari pengajarannya. Dan dari sini Rabi Saul menjelaskan kepada mereka bahwa Yesus Kristus itu telah datang sebagai persembahan kurban Paskah, sebagai pendamai atau kurban pengampunan dosa. Dalam Ibrani disebut sebagai kaporah, karena mereka sudah ditebus dan menjadi bagian dari jemaatnya. Hendaknya mereka kini hidup di dalam kekudusan dengan membuang ragi mereka yang lama. Paskah Yahudi memiliki khas bahwa dalam periode peringatan hari raya Paskah mereka tidak boleh mengonsumsi, membuat atau bahkan menyimpan makanan atau roti yang mengandung ragi, atau dalam bahasa Ibrani kametz. Dan dalam periode Paskah Yahudi itu mereka mengonsumsi roti yang khas, yaitu roti tidak beragi. Ibrani matzah.
dan Yunani disebut sebagai asumos. Anggota jemaat Kristus di Korintus adalah gabungan dari banyak orang non-Yahudi atau goyim, di dalam artian bahwa ada kafir, mantan penyembah-penyembah dewa pagan, dan juga dari kalangan goyim, proselit atau orang non-Yahudi yang takut akan Allah Israel. Dan kemungkinan juga terdapat orang-orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan demikian tampaknya sebagian dari mereka memahami ungkapan yang digunakan oleh Rabi Saul tentang Paskah Yahudi dan makna dari hari raya Paskah itu. Jika tidak, pengajaran dari Rasul Paulus ini tidak akan berarti bagi mereka. Dengan demikian jemaat Kristus di Korintus itu, atau kisah keluarga bangsa Israel dari Mesir atau waktu Eksodus, dan mengerti bahwa pada saat itu Allah meminta bangsa Israel untuk membubuhkan darah anak domba pada kedua tiang pintu dan ambang pintu rumah mereka. Dan itu kita bisa lihat dalam Keluaran 12 ayat 7. Hal itu supaya anak sulung mereka dilalukan dari maut pada saat tulah ke-10 atau makat berhorot terjadi di tanah Mesir. Peristiwa ini disebut Pesah, yang berarti dilakukan. Jadi penebusan dari perbudakan di tanah Mesir ditandai dengan darah. Sejak saat itu bangsa Israel bebas dari perbudakan dan keluar dari tanah Mesir. Namun Rabi Saul bukan bermaksud agar jemaat di Korintus merayakan Paskah seperti yang dilakukan orang Yahudi lainnya secara literal, sebab ini bukan intinya. Tapi sebaliknya, Rabi Saul menggunakan peristiwa Paskah Yahudi itu sebagai simbol dan sebagai ilustrasi tentang bagaimana kemurnian atau kehidupan itu adalah hal yang sangat serius untuk diperhatikan agar jangan jemaat di Korintus lalai dan tetap di dalam kehidupan dosa serta enggan untuk bertobat. Rabi Saul di dalam pengajarannya ini menggunakan ragi sebagai suatu lambang dosa atau sikap-sikap keduniawian yang merusak kehidupan jemaat. Di dalam konteks yang lebih luas, Rabi Saul mengatakan kepada murid-muridnya untuk menghindari perbuatan dosa terus-menerus dilakukan mereka. Kendati mereka sudah menjadi orang-orang yang percaya Kristus. Mereka harus membuang ragi kejahatan atau ragi keberdosaan atau ragi keduniawian, sama seperti ketika orang yang Yahudi menyingkirkan ragi sebelum memasuki hari raya Paskah dan membuat adonan roti baru tanpa menggunakan ragi untuk merayakan hari raya Paskah itu. Dengan ilustrasi yang demikian, diharapkan agar jemaat di Korintus untuk juga berusaha untuk menjadi adonan yang baru-baru dan tidak beragi atau ragi keberdosaan. Mereka harus membersihkan ragi mereka
yang lama dan konsisten mengusir dosa dari kehidupan baru mereka. Jemaat Kristus harus mampu menjadi manusia baru. Di dalam bahasa Yunani, kainos, anthropos, atau dalam bahasa Ibrani, ha-adam, he-hados. Di dalam Efesus 4 ayat 24 kita bisa lihat, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Pernyataan Kristus sebagai anak domba Paskah pada momen Paskah di dalam pengajaran Rabi Saul memberikan konfirmasi ulang jemaat Kristus untuk mengingat kurban Kristus sebagai babak baru. Mengingat ingatan dalam Paskah sekaligus sebagai dorongan agar jemaat Korintus konsisten untuk hidup kudus dan membuang ragi keberdosaan. Manusia mereka inilah misi utama penginjilan yang dilakukan oleh Rabi Saul. 2 Timotius 2 ayat 8, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Hakikat korban yang dicatat di sepanjang perjanjian lama maupun perjanjian baru di dalam Alkitab kita mengingat salah satunya yaitu dalam catatan kisah Abraham, bapa leluhur bangsa Israel. Banyak orang mengira bahwa apa yang dilakukan Allah kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal itu sebagai ujian iman. Namun Allah tidak perlu melakukan hal yang kejam ini untuk sekedar mengetes iman Abraham, di mana yang sebenarnya telah Allah ketahui. Yang dilakukan Allah adalah lebih dari itu, di mana sekali lagi diberikan nubuat di dalam tipologi bahwa pada saatnya nanti ada domba penebusan dosa yang paling sempurna yang datangnya dari Allah. Pemahaman kurban Kristus ini sering masih menjadi materi dan misteri, namun selalu ada pengingkapan bagi orang yang terus mencari seperti firman-Nya yang tertulis dalam Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Mari kita tengok kembali peristiwa Akedat Yitzhak, pengikatan Ishak untuk dikurbankan, yang sudah jelas pada Kejadian 22 ayat 8 berkaitan dengan tipologi dari kisah pengikatan Ishak, yang artinya telah digenapi oleh karya Tuhan Yesus di kayu salib. Yang menarik dari kajian naskah asli pada Yohanes 1 ayat 29 bahwa
dosa manusia yang dihapus oleh sang anak domba itu ditulis di dalam bahasa Ibrani dalam bentuk nomina singular. Pada Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Pertanyaan, mengapa kata dosa pada Yohanes 1 ayat 29 ditulis dalam bentuk singular? Hal ini bukan kesalahan, sebab dari maksud yang sama akan kita temukan pada tulisan-tulisan Rabi Saul di dalam Perjanjian Baru. Dosa atau dalam bahasa Ibrani kata Yunani amhartia yang dimaksud adalah dosa Adam, yaitu dosa asal atau yang disebut dosa waris. Berhubungan dengan dosa ketidaktaatan Adam makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, dan efek dari dosa asal ini kemudian juga menjangkiti semua manusia yang dilahirkan oleh Adam dan Hawa. Karena Adam dan Hawa berdosa, maka semua manusia di dunia yang dilahirkan memiliki natur dosa. Dosa waris bisa dijelaskan sebagai dosa dan kesalahan dimiliki oleh semua manusia sebagai akibat secara langsung dari dosa Adam di Taman Eden. Sebagaimana tertulis, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Itu kita bisa lihat di dalam Roma 5 ayat 19. Ada kisah imajiner yang menarik, bahwa sebelum jiwa orang mati itu ditempatkan di Seoul atau dunia orang mati, alam barzah, orang itu bakal bertemu dengan Adam dan menyampaikan protes. "Sialan, engkaulah penyebab kematianku di dunia." Sahut Adam, "Sesungguhnya aku hanya melanggar satu perintah dan dihukum. Tetapi lihatlah berapa banyak perintah Allah yang sudah kau langgar." Pada buku eksegesis Pesat, kitab Kejadian, kitab genealogi, Paraset Beresit, dijelaskan mengenai Adam awal dan Adam akhir. Di dalam Alkitab menuliskan dua pribadi yang kontradiktif antara Adam, manusia pertama yang jatuh dalam dosa, dan Adam akhir yang membereskan dosa. Adam, manusia pertama, tidak hanya menjadi bapa atau cikal bakal bagi semua umat manusia, tetapi sekaligus juga menularkan dosa asal yang diperbuatnya kepada seluruh manusia di dunia ini. Yohanes 1 ayat 29 merujuk pada dosa pertama atau dosa asal, yaitu dosa Adam, mempunyai makna dampak yang khas bagi seluruh umat manusia. Pemahaman ini berkaitan dengan tulisan Rabi Saul sebagai berikut, yaitu dalam 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 49. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Barangkali ini secara singkat saya sampaikan mengenai Paskah Yahudi adalah tipologi dari Paskah Kristiani, yang dalam hal ini kita sementara untuk memperingati besok kita akan masuk merayakan Paskah.
Semoga materi ini lebih menguatkan kepada kita bahwa Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib bukan karena dia berdosa, tetapi dia menebus dosa kita manusia. Karena kita sudah tidak akan mampu untuk menebus dosa kita yang begitu banyak berlapis-lapis. Tetapi dengan anugerah Tuhan Yesus, dia rela mengorbankan dirinya demi untuk menebus dosa kita manusia. Barangkali ini yang perlu saya sampaikan, dan akhirnya saya sampaikan Salam Elohim Yisem Hamasea. Terima kasih.